Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiaji dengan NPM 121-2017-025 ingin coba menjelaskan siklus penjualan dan penagihan piutang di modul 2 ini sebagai salah satu syarat dari ujian setengah semester. Langsung saja di sini ada prosedur audit, yaitu di sini ada akun piutang usaha yang akan diaudit nantinya. Di sini ada nomor 1, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Dengan indeks dikasih di sini di indeksnya dikasih checklist. Dengan checklist ini karena sudah si auditnya sudah mengerjakan untuk akun yang ada minta di daftar piutangnya ini. Terus untuk yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ya, di sini juga dikasih tanda checklist sama seperti penjelasan dia nomor 1. Untuk nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini juga dikasih indeks checklist sama dengan penjelasan dari nomor 1 dan 2. Untuk nomor 4, lakukan konfirmasi dengan sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Yaitu di sini dikasih indeks EE. Terus yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Terus di sini juga dikasih indeks EE. Dan nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Di sini juga dikasih indeks E. Untuk nomor 7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yaitu di sini juga dikasih indeks E. Terus di sini ada nomor 9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini nomor 9, nomor 8 ini kelewat, yaitu perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini dikasih tanda strip karena di buku itu tidak ada penjelasan lanjutnya. Terus tadi ini nomor 9 tadi saya sudah baca, itu dikasih nomor indeks PL11. Untuk PL11 di sini tidak ada ini juga ya penjelasan di buku apa. Terus untuk nomor 10, teliti perjanjian-perjanjian yang dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini juga dikasih indeksnya strip, yaitu tidak ada penjelasan dari keterangan dari buku. Terus di sini verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terhutang atau outstanding. Di sini juga dikasih indeks strip karena tidak ada penjelasan. Untuk nomor 12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Di sini juga indeksnya strip karena tidak ada penjelasan.
Terus di sini untuk nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan saran-saran untuk pihak manajemen. Di sini dikasih indeks E dan E1. Kalau untuk E dan 1 ini, eh, E dan 1 ini bisa dilihat di buku 1 ya, halaman 24. Terus di yang tadi itu akun piutang usaha yang akan dikoreksi untuk akan diaudit, koreksi, akan diaudit. Untuk prosedur audit selanjutnya, ini ada PPN tambahan dikurang keluaran. Jadi ini nggak dibahas di modul ini, jadi kita kasih strip. Jadi di sini kan cuma siklus piutang usaha dan penjualan, penagihan piutang. Di sini ada penjualan yang termasuk di modul 2 ini yang bisa dijelaskan nanti. Untuk nomor 1, siapkan schedule utama dari penjualan. Di sini dikasih PL1. PL1 itu ada di buku 2 halaman 38. Itu nanti teman-teman bisa dilihat di situ. Dan nomor 2, ini minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini juga dikasih checklist karena sudah dikerjakan. Terus untuk nomor 3, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Di sini juga dikasih ARP 1.3 yaitu bisa dilihat di halaman buku 2 di buku 2 halaman 8. Maaf. Terus untuk nomor 4, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Di sini dikasih indeks checklist yaitu sudah dikerjakan. Untuk nomor 5, yakinkah bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Di sini dikasih indeks TOC. Kalau untuk TOC di nomor 5 ini ada di buku 2 halaman 41. Untuk nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Di sini dikasih strip karena tidak ada penjelasan di buku. Terus untuk nomor 7, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan seharga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atau syarat-syarat penjualannya. Di sini juga dikasih tanda strip karena penjelasannya sama dengan nomor 6 kenapa dikasih indeks strip. Untuk nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Di sini juga dikasih strip. Untuk nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Di sini dikasih PL1.1
indeksnya. Terus untuk nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut? Di sini juga dikasih tanda strip karena tidak ada penjelasan di buku. Untuk nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Di sini dikasih tanda strip karena tidak ada penjelasan. Untuk nomor 12, pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Untuk 13, di sini indeksnya untuk nomor 12 kasih tanda strip. Untuk nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Di sini dikasih indeks PL1, yaitu bisa dilihat di buku 2 halaman 38. Ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Bayu, yaitu saya sendiri. Oke, selanjutnya sheet yang ke berikutnya. Untuk sheet E ini yaitu kertas kerja piutang. Di sini ada koreksi dari audit, yaitu ada dari piutang usaha ya. Di sini ada akun piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lain-lain. Di sini ditemukan dari piutang usaha yang dari perkelahiannya itu 11 miliar 990 juta 973.240. Di sini ada penemuan dari audit, dari koreksi ya, jurnal koreksi, yaitu sejumlah dari piutang usaha yang ada di debit, yaitu sejumlah 235 juta, dan yang dikredit ada 90 juta 900.000 dari jumlah piutang usaha. Ya, dan di sini ada peraudit ya. Jadi peraudit ini jumlah perkelahian ini 11 miliar ini ditambah 235 juta baru dikurang 97 juta 900, hasilnya 12 miliar 128 juta 73.240. Dan ini untuk piutang usaha. Jadi jumlah perauditnya 12 miliar. Untuk piutang afiliasi itu tidak ada koreksi, jadi di sini 0 ya. Untuk piutang lain-lain terdapat di perkelahian 85 juta. Di sini nggak ada penemuan dari audit, jadi perauditnya tetap 85 juta. Dan di sini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya sendiri. Oke, next sheet selanjutnya. Dan di sheet selanjutnya ini ada E1, yaitu schedule piutang usaha. Jadi di schedule piutang usaha ini yaitu ada pencatatan dari jurnal koreksi yang dipindahkan ke kertas kerja ini. Jadi contohnya PT Krakatau, yaitu ada koreksi karena kelebihan di pencatatan 11 juta, jadi nanti di audit akan dipertanyakan. Jadi nanti bisa dilihat dari sheet selanjutnya. Jadi ini ada di buku ya semuanya. Saldo kliennya sama nama-nama yang pelanggan. Dan di sini ada catatan pemeriksaan, yaitu nomor 1, kami telah melakukan compliance test atau piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dengan mencocokkan pada buku penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan dilakukan dengan memerhatikan yang pertama kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, dan yang kedua pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan batas kredit. Untuk kedua, kami telah melakukan konfirmasi piutang pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019, yaitu dilihat dari schedule yang EE. Di sini ada jurnal pemeriksaan, yaitu yang pertama ada penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran
1 juta, terus di sini ada piutang usaha, untuk PT Krakatau ya. Di sini untuk mencatat koreksi double catat penjualan PT Krakatau. Terus di sini yang kedua untuk mencatat koreksi kesalahan pencatatan nominal PT Usaha Lancar, yaitu di debit ada piutang usaha lancar PT Usaha Lancar, yaitu dengan di debit 198 juta dan di penjualan, di kredit 980 juta. Di sini ada PT Wahana. Yang nomor 3, PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Wahana sebesar Rp1.500.000, Rp1.500.000, tetapi giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018. Untuk nomor 4, untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera, yaitu di sini ada penjualan di debit 20 juta, PPN keluaran yaitu 2 juta di debit, piutang usaha PT Sejahtera 22 juta. Karena untuk mencatat barang yang belum sampai. Terus di sini juga nomor 5 untuk mencatat kesalahan pelunasan PT Zebra Pratama, yaitu di sini ada piutang usaha PT Zebra Pratama di debit ada 15 juta dan Bank CAB di kredit 15 juta. Untuk nomor 6, untuk mencatat penerimaan kas yang telah dibayar oleh PT Lestari, yaitu di sini ada Bank CAB, di debit 15 juta, piutang usaha PT Lestari di kredit yaitu 15 juta. Untuk nomor 7, PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Zera sebesar 400.000, tetapi giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Ini dari PT Zera. Untuk nomor 8, untuk mencatat piutang tak tertagih PT Orientasi. Nah, di sini ada beban piutang tak tertagih di debit 11 juta, piutang usaha PT Orientasi 11 juta. Di sini ada nomor 9, yaitu untuk mencatat pelunasan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman. Di sini ada beban piutang tak tertagih di debit 15 juta, piutang usaha PT Tempo di kredit 15 juta. Di sini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya sendiri, Bayu Staging. Oke, next. Ini untuk di sheet ini yaitu ada di sheet EE ya. Di sini ada schedule piutang dari daftar konfirmasi, yaitu bisa dilihat dari buku 1 halaman 56 sampai 57 untuk nama pelanggan sama alamat sama jumlah per kliennya. Jadi di sini ada hasil konfirmasi. Oh ya, sebelum melakukan hasil konfirmasi itu, kita harus tahu simbol-simbol hasil jawaban konfirmasi. Untuk CB, yaitu confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Untuk NR, yaitu no replies, atau tidak ada jawaban. Yang ketiga itu ada RD, yaitu reporting difference, atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Ya, di sini hasil konfirmasi 1 dan kedua. Dan di sini ada perbedaan 1 dan kedua. Di sini untuk PT Krakatau hasil konfirmasinya dari 1 dan 2 yaitu tidak ini ya, tidak ada jawaban ya. Di sini untuk PT Krakatau contohnya. Untuk PT Merdeka di sini RD yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok di sini. Untuk CB, yang mana ini? Untuk CB dari jawaban hasil konfirmasi dari PT Pelita yang kedua, yaitu dia cocok ya. Nih, jawaban konfirmasi yang cocok untuk yang CB. Jadi nanti nama pelanggan, alamat, sama jumlah per kliennya ada di buku 56 sampai buku 1 halaman 56 sampai 57. Oke, sudah ini. Oke. Sheet selanjutnya. Dan di sheet EE1 ini ada ringkasan dari daftar konfirmasi, yaitu dari hasil
konfirmasi yang pertama. Di sini ada pengiriman pertama ya. Yang pertama itu tanggal 14 Januari 2019. Di sini ada keterangan saldo menurut konfirmasi yaitu CB, yaitu yang jawaban yang konfirmasi yang cocok, yaitu di sini ringkasannya ada dua jumlahnya. Ya, di sini ada jumlahnya, CB-nya ini ada dua dari ringkasan yang tadi schedule dari konfirmasi hasil yang pertama. Ini 1, 2 dari hasil konfirmasi yang pertama. Untuk selisih yang dilaporkan atau RD ini ada 7. Bisa dilihat dari RD ini ada 1 dari hasil konfirmasi dari yang pertama ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, dan di sini ada jumlahnya, jadi tadi total yang per klien ini, ini kan ada ini, per klien ini ditambah sama yang ini, jadi dari perbandingan ya. Di sini RD 10 juta, 22, dan hasilnya 574.931. Sama yang 272 juta ini dari CB. Oke, selanjutnya selisih dengan catatan klien, yaitu jumlahnya sama 44.900.000, kembali melalui pos itu enggak ada, 0 di sini tidak kembali, atau NR itu ada 7. Jadi tadi itu dijumlahin jadi ada 11.099.141.740. Dan ini adalah hasil ringkasan daftar konfirmasi hasil yang dari yang pertama. Oke, next yang selanjutnya. Dan di sheet EE2 ini yang tadi itu yang di EE1 itu pengiriman yang pertama, dan yang di sini pengiriman kedua, hasil konfirmasi yang kedua ya, yaitu tanggal 1 Februari 2019, yaitu ada saldo menurut konfirmasi yang cocok, yaitu jumlahnya hanya 1. Ya, ini hanya 1 yang CB, itu dari hasil konfirmasi yang kedua, dan untuk RD ini tidak ada, kosong. Untuk NR ada 6 dari jumlah hasil konfirmasi yang kedua. Ya, sini teman-teman bisa lihat. Untuk RD tidak ada. 0 rupiah. Jadi ini jumlahnya sama kayak tadi. Hasil dari jawaban ya, banding. Kalau misalkan ada perbandingan, jadi ditaruh di situ, ditambahin. Tambahin di sini. Oke, ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Bayu Stage. Oke, next selanjutnya sheet dan di sheet PL1 ini ada schedule dari penjualan, yaitu di sini ada akun penjualan dan retur penjualan. Di sini terdapat per kliennya, yaitu dari 31 Desember 2018 untuk penjualannya ada 42.712.087.000, dan di sini minus ya dari retur penjualan ada 125.253.000. Di sini ada koreksi dari jurnal koreksi, yaitu dari akun penjualan yang didebit jumlahnya ada 30 juta, dan yang dikredit ada 198 juta rupiah. Jadi ini dari prauditnya, jadi sama kayak yang tadi itu penjualan. Jadi per klien ini ditambah yang didebit, ditambah yang dikurang dengan yang kredit. Jadi hasilnya 42.880.887.000. Dan di sini ada catatan pemeriksaannya. Dari pemeriksaannya, yang pertama, kami telah melakukan
compliance test, dan substantif tes atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan dan cross-check ke kartu piutang. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan koreksi jurnal. Nah, ini sudah ditaruh sini. Oke, ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Bayu. Oke, next selanjutnya. Di sheet PL 1.1 ini yaitu schedule uji pisah batas penjualan. Yaitu di sini bisa dilihat untuk surat jalan sama faktur bisa dilihat dari buku 1 halaman 57. Di situ ada tanggal, nomor surat jalan, tanggal faktur, tanggal pengeluaran faktur gitu, nomor faktur juga di sini juga. Langsung dilihat bisa di buku 1 halaman 57. Dan di tanggal pencatatannya ini tidak dijelaskan di buku, jadi saya menaruhkan dari tanggal surat pengeluaran, surat jalan pengeluaran atau faktur. Jadi saya taruh di tanggal pencatatan, jadi disamain dengan surat jalan, keluar surat jalan sama faktur jalan, faktur. Dan di sini ada catatan dari pemeriksaan. Yang pertama, syarat pengiriman barang adalah FOB destination point. Penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Terus yang kedua, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Terus di sini ada vouching, pemeriksaan juga vouching, periksa surat jalan, faktur dan perhitungan matematisnya. Oke, di sini bisa dilihat langsung ya di buku 1 halaman 57. Jadi tinggal ditaruh aja di sini di worksheet-nya. Oke, next sheet selanjutnya. Untuk sheet TOC1 ini yaitu ada schedule transaksi, penjualan dan piutang. Dan di sini bisa dilihat dari buku ya. Di sini ada bukti pendukung dari bisa dilihat dari buku 1 halaman 62 sampai 76. Untuk otorisasi yaitu dari buku 1 halaman 68. Untuk footingnya sendiri itu sudah benar dan pencatatan ke bukti penjualan itu ada di buku sama di halaman buku 1 halaman 65 bisa dilihat di situ sama piutangnya di halaman selanjutnya. Untuk buku besarnya juga ada di situ. Dan di sini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya. Ini ada catatan dari pemeriksaan ya. Terdapat kesalahan footing pada faktur pajak. Nah, di sini. Yang pertama, PT Krakatau pada dokumen FP terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitasnya. Harga satuannya seharusnya sebesar 158.596.900 dengan selisih 3.100. Dan yang kedua, PT Krakatau pada dokumen FP terdapat kesalahan antara jumlah dengan perhitungan kuantitas. Harga satuannya seharusnya sebesar 11.000. Di sini selisih 10.989 rupiah. 10.989.000. Maaf, sorry. Di sini juga dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya. Oke, next sheet selanjutnya. Untuk sheet A2.2.1 ini yaitu ada kertas kerja neraca. Di sini kenapa yang diisi hanya piutang usaha saja? Karena di modul ini hanya membahas piutang usaha siklus apa sik dari siklus penjualan dan penagihan piutang saja. Jadi yang di sini adanya cuma piutang usaha. Jadi di sini untuk paring ini yaitu dari jurnal koreksi.
Jadi, dari akun piutang usaha ini ada koreksi di debitnya, jumlah debit, ada 235 juta dan di sini ada, 97.900.000 di kreditnya dan, jumlah per auditnya tinggal dijumlahin dari per klien, debit, dan kredit. Dan, akun-akun yang lainnya itu mungkin nanti bisa dijelaskan di modul-modul selanjutnya. Eee, Dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh saya sendiri. Oke, next slide. Dan di, sheet ini ada A.31, A.3.1 yaitu, kertas kerja dari laba rugi ya. Di sini kenapa hanya penjualan neto, karena ya di modul 2 ini hanya penjualan tadi, sama piutang tadi ya. Jadi akun-akun yang lainnya ini bisa nanti dijelaskan di modul-modul selanjutnya. Jadi di sini ada koreksi dari penjualan, akun penjualan neto ini yang jumlah di debitnya itu ada 30 juta, jadi di sini ditaruh di debit dan dari, kreditnya juga dari jumlah penjualannya, jumlah, penjualan di akun kredit ini ada 198 juta itu dari koreksi yang tadi kita bahas ya di sebelumnya, dan di sini ada, per audit ya. Jadi jumlah, per klien karena penjualan itu, aslinya di kredit, jadi, per klien ini ada yang akun yang di debit ini dikurang. Jadi hasilnya 42.754.834.000. Oke, ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri. Oke, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.